Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shuni Tukmuli, kelas A2, NIM 2102 Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi bab 9 sama bab 10, di mana bab 9 yaitu e-commerce sebagai media e-commerce. Yang pertama, WordPress. WordPress merupakan konten manajemen sistem gratis yang berfungsi untuk membuat sebuah tanpa perlu untuk mengetahui kode-kode program. Di mana menurut Lisa Sims ada 6 faktor yang menyebabkan popularitas WordPress, yaitu yang pertama, user interface atau antarmuka yang mudah. 2. Banyaknya referensi yang tersedia dalam penggunaan WordPress. 3. Hemat biaya. 4. Penggunaan dan perawatan yang mudah. 5. Tersedianya theme atau tema yang memudahkan dalam mengelola tampilan WordPress. 6. Dukungan fitur tambahan yang bisa didapatkan dengan melakukan instalasi plugin. Pada poin kedua yaitu e-commerce. E-commerce merupakan open source software sebagai plugin WordPress untuk membuat online store sebagai media e-commerce atau perdagangan digital. Poin ketiga yaitu e-commerce untuk e-commerce. Subbab ini akan berisikan praktikum untuk membuat online store dengan menggunakan e-commerce sebagai media untuk e-commerce. Untuk melakukan instalasi e-commerce, cukup akses menu plugins yang terdapat pada bagian dashboard WordPress. Mungkin itu saja pada materi bab 9. Saya lanjut pada bab 10 yaitu keamanan. Pada bab 10 yaitu keamanan sistem e-commerce. Yang pertama atau poin A yaitu sistem e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dalam proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi jual beli jasa secara online. Poin yang kedua yaitu mekanisme e-commerce. Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet dalam bisnis konvensional sehari-hari. Seseorang bisa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau uang, secara tunai atau cash. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit atau transfer. Poin yang ketiga yaitu metode pembayaran dalam transaksi e-commerce. Pembayaran pada toko online menggunakan media internet antara lain yang pertama, transaksi model ATM, yang kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang ketiga, pembayaran dengan perantara pihak ketiga, yang keempat, micropayment, yang kelima, anonymous digital cash. Yang poin selanjutnya yaitu isu keamanan transaksi e-commerce. Beberapa isu tidak amannya transaksi e-commerce di Indonesia antara lain, yang pertama, terjadinya penipuan dalam transaksi, yang kedua, ketidaksesuaian gambar barang dengan yang sebenarnya, yang ketiga, mempelajari peraturan pemerintah atau PPP tentang transaksi e-commerce. Mungkin itu saja, kurang dan lebih presentasi saya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.